Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai kegiatan webinar terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak di modul 1.4 tentang seri berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti undangan dari saya untuk mengikuti webinar ini. Materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini materinya sangat luar biasa ya, materinya sangat baru dan saya harap Bapak Ibu semua bisa mengkritisi materi ini karena ini baru dan sangat efektif sekali buat kita sebagai guru. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, berdiri dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Gosen, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, ini stimulus respon melawan teori kontrol. Jadi kita biasanya melihat dari sisi ini, realitas kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori yang baru itu adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nanti antara guru dengan siswa itu berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan yang baru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita seharusnya sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang kita berpikirnya semua perilaku memiliki tujuan. Artinya ketika ada anak yang berbuat salah, itu tuh ada tujuannya, dia punya alasan.
Suaranya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, tadi maaf sinyalnya putus. Oke, sekarang diulang lagi. Masih rekam Pak? Oke, tadi sampai di tahap ketiga ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mengkritik anak itu tidak malah menguatkan karakter dia akan malah merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kecenderungan kita selama ini kan kita yang lebih dewasa dibanding anak, itu bisa memaksa anak untuk melakukan hal yang kita harapkan. Ternyata itu tidak baik buat jangka panjang dari si anak itu. Dia akan melakukannya dengan terpaksa karena disuruh gurunya. Itu paradigma kembang sekarang. Makanya kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merubah paradigma ini. Berikutnya, disiplin positif. Menurut pemikiran tokoh bangsa kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang sejalan dengan pandangan Dian Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa menjadi seorang murid atau seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini berasal dari pemikiran filosofi pendidikan yang baik. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah menanamkan filosofi pendidikan di Indonesia dengan slogannya Tutwuri Handayani. Oke, berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Negosen,
Ini motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sering melihat di sekolah kita atau di kelas saya atau di kelas Bapak Ibu itu ketika kita melakukan sesuatu terhadap anak kita atau murid kita, dia akan mempunyai kecenderungan seperti ini. Dia menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilakunya seperti itu. Ya. Nah, atau ada juga perilaku yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan kalau gurunya suka ngasih hadiah, dia semangat. Begitu gurunya tidak memberikan hadiah atau penghargaan, dia tidak semangat atau jadi cuek gitu. Nah, jadi seperti itulah motivasi yang ada di peserta didik kita. Nah, yang diharapkan adalah yang ketiga. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi intrinsik. Nah, yang diharapkan kita adalah ini. Jadi siswa itu mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tugas kita. Gimana cara kita membangun motivasi intrinsik dari anak-anak yang kita didik. Kemudian kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama vital, kebutuhan dasar. Yang kedua belonging atau cinta kasih. Yang ketiga power atau kekuasaan. Yang keempat fun. Fun itu artinya kesenangan. Yang kelima freedom. Freedom itu artinya kebebasan. Nah, kita jelaskan dari satu-satu yang ada di sana. Yang pertama kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan tadi contohnya begini. Misalkan si anak itu datang terlambat pagi-pagi karena dia pengen makan. Artinya anak lebih memilih makan di sarapan di warungnya Mang Gusdul dibandingkan ke kelas. Karena kebutuhan dasarnya dia adalah lapar, pengen makan. Nah, itu kita harus menghargainya. Kenyataan di kita kan yang saya alami yang sebelum dapat materi ini ya, itu menyalahkan anak. Anak dianggap salah, kenapa tidak datang. Dan dia itu melakukan hal itu karena dia punya kebutuhan dasar. Karena tadi dia tuh lapar, pengen makan, akhirnya dia perginya malah duluan ke warungnya Manggus, naruh tas saja di kelas, kemudian dia pergi ke warungnya Manggus. Itu kebutuhan dasar. Ada juga yang kebutuhan belonging atau cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Contoh begini, misalkan ada anak kita terlambat ke kelas, padahal dia sudah mengerjakan tugas malamnya, dia datang ke kelas terlambat. Nah, ada 2 kemungkinan yang sebelumnya kita lakukan ya. Yang pertama melarangnya masuk kelas karena dianggap tidak melanggar peraturan. Yang kedua, dia menerimanya, mempersilahkan dia duduk. Karena dia tuh terlambat punya alasan. Dia terlambat itu karena mengerjakan tugas atau dia misalkan nyuci baju dulu, disuruh orang tuanya. Artinya ada dasar ketika dia melakukan hal itu gitu. Nah, kita harus menyadarinya karena dia juga punya kebutuhan untuk diterima di lingkungan belajar yang dia harapkan. Bisa jadi dia itu dari pagi awal-awal nyuci piring atau nyuci baju disuruh orang tuanya pergi ke sekolah cepat banget, naik motornya cepat sekali karena berharap dia diterima di kelas. Tapi ketika kitanya malah menolaknya atau menyuruhnya keluar kelas karena terlambat, nah itu bagaimana perasaannya, kecewanya gitu. Nah, ini harus kita rubah. Kita harus merubahnya. Kita harus banyak menerima kebutuhan cinta kasih sayang siswa peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya yang power, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Ini sering yang terjadi di SMA Lo Bener nih. Ada anak kita yang bertingkah sok jago gitu. Itu sebenarnya dia ingin diakui kehebatannya, diakui kekuatannya, diakui kemampuannya. Misalkan contoh ada anak pelajaran fisika dia main basket di lapangan dan taruhan dengan temennya. Dan dia menang, dia bangga di lapangan. Begitu masuk kelas dimarahin sama guru fisikanya, kenapa kamu terlambat ke sekolah, terlambat pelajaran Bapak. Padahal dia itu barusan menunjukkan kemampuannya di lapangan. Nah, harusnya kita banyak mendengar, kenapa kamu seperti itu. Dia akan mengungkapkan
isi hatinya. Karena dia merasa kemampuan dianya, skill dia main basket sudah teruji di lapangan basket dan dia merasa senang di sana. Karena jam pelajar menghargai gurunya, pelajaran fisika dia masuk ke kelas fisika. Nah, kita juga harus bisa menerima hal yang seperti itu. Silakan masuk kelas, kemudian ya silakan dinetralisir. Artinya kita harus dekat sama siswa. Karena kalau kitanya dekat, insya Allah hal-hal yang seperti tadi, ungkapan-ungkapan dia ingin diakui, dia ingin kemampuannya diterima di kelas, itu bisa. Tapi kalau kitanya nggak dekat dengan siswanya, ya kayaknya sulit. Gitu. Berikutnya yang keempat adalah kebebasan, freedom ya, freedom, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, ini sepertinya Pak Menteri, Mas Menteri ini akan mengedepankan ini ya, dengan kurikulum prototipe itu. Jadi anak itu dari kelas 1 SMA itu sudah memberikan pilihan. Dia mau kuliah di mana. Kalau mau kuliah kedokteran itu akan ada pilihan mapelnya cuma kimia sama biologi saja. Fisikanya nggak perlu. Kalau dia pengen teknik sipil, dia matematika sama fisika saja. Biologi kimianya tidak perlu. Artinya dari awal kita menyadari bahwa setiap anak punya keahliannya masing-masing. Setiap anak punya pilihannya masing-masing. Sehingga pemilihan itu sangat penting di awal. Makanya kenapa saya undang guru BK hadir di forum ini, supaya pemilihan kebutuhan siswa dari awal sudah terpenuhi gitu. Kemudian yang terakhir adalah fun, kebutuhan akan kesenangan. Terkadang ada katakanlah di mapel fisika gitu. Ada anak yang dia senang ketika praktikum, ada anak yang dia senang ketika nyoba sesuatu hal yang baru gitu. Nah, ini kebutuhan kesenangan seperti ini harus dipenuhi sama kita sebagai guru. Ini guru tidak kebutuhan ini bisa dipenuhi, dan itu fluktuatif ya, artinya bisa berubah-ubah. Anak setiap hari bisa berubah. Artinya pendekatan kita berarti harus dekat. Berikutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini identitas gagal, 2 ini ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini identitas berhasil atau sukses. Tapi ada sedikit kekurangan. Jadi lebih cenderung kepada kekuatan gurunya. Ini identitas berhasil atau sukses, ini kontrol diri. Artinya si anak sudah menemukan atau bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, kita bahas satu-satu. Identitas gagal kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru biasanya ini ya, perilaku gurunya biasanya begini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Maka guru akan berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini kan kata-kata jelek ya. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Jadi kemungkinan 3 inilah yang akan dihasilkan dari anak didik kita kalau kitanya sebagai penghukum. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitasnya. Ini kecil kemungkinan kita bisa dekat sama murid, atau murid itu dekat sama kita sangat kecil. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kita akan diposisikan sebagai siswa seperti ini, pemarah gurunya. Nah, dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahannya. Nah, kita sebisa mungkin menghindari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini jangan dilakukan lagi nih. Ini dosa besar nih. Artinya jangan kita mengulangi hal seperti ini lagi kalau punya pengalaman seperti ini.
Nah, yang kedua, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, guru berceramah dan menyatakan seharusnya ibu kecewa. Kadang-kadang biasanya ibu-ibu guru suka begitu. Atau berkata seperti, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Keluhan-keluhan ibu gurunya supaya anak merasa dirinya bersalah gitu. Nah, ini juga kurang bagus. Hasilnya anak didiknya akan menyembunyikan, menyangka, berbohong. Nah, murid meletakkan guru di luar, di dalam dunia berkualitasnya. Murid dia berkata, maafkan saya Bu, dampak pada mereka adalah rasa rendah diri. Suka seperti ini. Kamu jangan, akhirnya merasa bersalah, dibuat merasa bersalah atas tindakannya. Nah, ini yang jangan dilakukan, dua ini nih, hukum dan membuat merasa bersalah. Karena kita bertujuan untuk mengatakan pendidikan. Nah, berikutnya yang ketiga, guru sebagai teman, kontrolnya sebagai teman. Nah, guru membuat alasan penguatan dari gurunya. Atau guru berkata begini, itulah lakukan demi ibu ya, semangat gitu. Merasa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Kemudian hasilnya adalah ada ketergantungan. Artinya si murid itu akan bergantung sekali sama guru ini. Dia akan kalau gurunya berganti, misalkan guru matematika, kemudian dia sakit, si ibunya matematika itu Bu Rani misalkan sakit, diganti dengan Pak Adi misalkan. Nah, karena ketergantungan Ibu Rani tadi, maka ketika pelajarannya diganti guru yang lain, tidak semangat belajarnya. Dia belum menemukan karakternya, dia ketergantungan guru sangat dominan. Nah, di sini kaitannya dengan murid meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia, bergantung banget sama ibu atau bapak guru itu. Nah, murid berkata, ini kemungkinannya seperti ini. Saya berpikir ibu bapak teman saya, ternyata gitu. Nah, ketika dia menemukan kesalahan sama guru idolanya tadi itu, dia akan seperti ini berpikirnya. Oh, ternyata Ibu Rani begitu. Oh, ternyata Ibu Sari begitu. Ketika dukungan pertemanannya buyar. Nah, dampak pada muridnya adalah murid akan lemah, tidak mandiri, dan ketergantungannya tinggi. Nah, yang berikutnya, ini yang sering saya lakukan nih sebagai pemantau. Makanya kita coba lihat kesalahannya di mana sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Kita kan cenderungannya begitu. Kita main di angka, kita juga main di dia sudah berapa kali berbuat salah, kita ngukur, kita ngitung, oh dia sering banget ya berbuat salah. Kita pemantau di situ. Guru berkata, apa peraturannya? Ini tolak ukurnya. Guru pemantau itu seperti itu ciri khasnya. Oh, dia melanggar ini. Berapa kali melanggar ini? Oh, dia tidak mengerjakan PR. Berapa kali tidak mengerjakan PR? Nah, itu pemantau. Dan saya seperti ini. Ini posisi saya di sini. Maka saya juga harus merubah diri. Hasilnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Artinya kalau gurunya hadir ketika ulangan, anak itu menyesuaikan diri. Oh, ada pemahamannya gitu. Setidaknya ditakutin gitu. Ada yang mengawasi. Kalau sayanya pergi ya udah nyontek lagi gitu. Itu cirinya seperti itu. Kejadiannya ya, realita gitu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Nah, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus penuhi? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini biasanya perkataan ini muncul ketika ada penugasan atau penghargaan yang diberikan gurunya. Maka anak akan berupaya memaksimalkan potensinya untuk mencapai itu. Tapi keluhannya seperti itu. Wah, udah lama nih, udah banyak yang saya kerjakan, Pak. Karena serba dicatat, serba diukur sama gurunya.
Dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini biasanya dampaknya seperti itu. Nah, yang kita harapkan adalah ini, kita harus merubah diri kita sampai ke sini. Guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Nah, bagaimana sih? Nah, ini ilmu barunya ini. Mari sama-sama kita berubah dari pertemanan, dari pemantau, merubah ke sini. Menjadi manajer di kelas. Nah, guru berbuat. Yang dilakukan guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan penguatan ketika ada anaknya bermasalah. Jangan menjatuhkannya, jangan membuat dia merasa bersalah, jangan menghardiknya, jangan menghukumnya, jangan mencatatnya atau memantau. Oh, kamu udah sekian lah kali salah gitu. Tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan penguatan. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Pertanyaannya seperti apa gitu. Kemudian guru berkata, nih salah satunya contohnya. Apa yang kita yakini? Kan ada anak terlambat, ngetok-ngetok pintu, masuk, kita persilakan masuk. Tapi nanti setelah pelajaran kita selesai, kita kasih tahu anak itu, kenapa kamu terlambat? Pasti anak itu akan mengungkapkan, saya terlambat karena begini. Bisa nggak datang tepat waktu di kelas? Apa sih yang kita yakini di kelas? Menghargai orang lain. Kalau kamu terlambat mengganggu pelajaran kan, dan seterusnya. Jadi membuat anak merasa diterima, begitu juga dia merasa mengontrol dirinya, bisa mengontrol dirinya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Silakan diungkapkan ini, supaya anak bisa memposisikan dirinya. Oh, berarti saya sih salah nih. Saya harus bagaimana? Saya harus bangun pagi-pagi dan saya harus menghilangkan begadang tengah malamnya gitu. Itu harus muncul gitu. Ketika ungkapan-ungkapan ini, pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan oleh gurunya ke anaknya. Nah, hasilnya menguatkan pribadi anak. Kenapa? Menguatkan karena tadi dia tidak, kebutuhan dia dipenuhi, dia diterima di kelas, dimasuk ke kelas walaupun terlambat gitu. Jadi kebutuhannya dipenuhi sehingga dia karakternya makin kuat. Jadi motivasi intrinsiknya yang muncul, motivasi dalam dirinya yang muncul untuk memperbaiki diri. Berbeda dengan posisi di sini ya, keempat posisi sebelumnya. Nah, berikutnya murid berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Gimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, itu yang diharapkan tuh. Jadi akan muncul motivasi intrinsik ya dalam dirinya untuk menjawab pertanyaan dia sendiri. Bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan supaya tidak terlambat lagi, supaya tidak nakal lagi dan gitu. Dampak pada muridnya, murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, itu yang diharapkan. Karena motivasi untuk berubah itu yang paling kuat adalah dari dalam dirinya. Dan guru hanya memagari saja supaya muncul motivasi dalam dirinya itu. Berikutnya keyakinan kelas. Menurut Gosen, contoh gini. Contoh sekarang kan lagi COVID-19 ya. Ini kan pertanyaan yang sering muncul, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Jawabannya yang mungkin adalah karena keselamatan dan kesehatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai keyakinan. Nilai yang mendasari bahwa dengan kita menggunakan masker maka kita akan selamat, kita akan sehat gitu, tidak tertular gitu. Itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal. Artinya di dunia yang lain juga seperti itu, di negara yang lain juga seperti itu. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan inilah yang harus memotivasi dari dalam, ya, motivasi intrinsik dari anak. Sehingga ketika ada peraturan di situ, gunakan masker atau cuci tangan atau patuhi protokol kesehatan, mereka taat karena dia merasa
terpenuhi nilai-nilai keyakinannya. Nah, seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita boleh saja membuat peraturan di kelas, tapi berawal dari keyakinan. Misalkan keyakinan pertama, misalkan kita saling menghargai pendapat orang lain. Ketika diskusi itu, ketika gaduh, ya tidak akan terjadi. Karena ternyata kalau gaduh itu mengurangi atau tidak menghormati orang lain yang berbicara ketika diskusi. Nah, berikutnya, ini yang ingin kita bahas nih lebih jauh tentang segitiga restitusi. Jadi permasalahan yang klasik ya di sekolah kita atau di kelas kita, kita harus menerapkan segitiga restitusi ini supaya kita menjadi atau memposisikan diri sebagai manajer tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan ada anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Ya ini caranya. Kita akan mengatakan kepada anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau bahasa Jawanya diadem-ademi gitu lah. Jadi jangan selalu langsung dihukum. Oh kamu salah, kamu hukum bending dan seterusnya. Gitu. Jangan. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Ya dengan perkataan kayak ini atau perkataan yang seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sehingga dia jadi tenang posisinya. Jadi tenang posisinya karena tadi ya anak itu berbuat salah atau melakukan tindakan itu punya alasan. Ada kebutuhan, 5 kebutuhan yang ingin dia penuhi sebenarnya. Misalkan ada anak berantem di lapangan basket. Ditarik bajunya satu anak, robek misalkan. Itu punya dasar, kenapa dia melakukan itu di lapangan basket itu. Jadi jangan selalu, kamu yang nyobekin, kamu yang dihukum, yang jadi korban diuntungkan gitu. Wah, ya jadi orang lain, anak yang lain akan menghukum, membuli ya, anak tersebut ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Mereka dipanggil, kemudian yang satu dipanggil ke ruang BK, satu lagi di ruang BK, misalkan dihadirkan dua-duanya. Kita katakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dulu identitas anak itu. Nah, kemudian tindakan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Sebenarnya kita dari awal juga sudah tahu anak itu salah. Cuma di sini kita validasi, kita cari penyebabnya apa sebenarnya. Kenapa anak itu melakukan tindakan yang salah itu. Ya. Karena ada dorongan motivasi dalam diri anaknya. Yang harus kita temukan begitu. Jadi jangan langsung menyalahkan anak gitu. Kita cari dulu biar mereka tumbuh motivasi intrinsiknya. Nah, caranya ini nih. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ada alasan kenapa anak berbuat itu tuh. Kita cari, kita ungkapkan gitu. Nah, salah satu caranya ya pertama anaknya dipanggil di ruang BK yang privat ya, lebih biar anak bisa mengungkapkan gitu ya, jangan di depan umum diomonginnya gitu. Tapi di ruangan private gitu ya yang bisa anak nyaman untuk mengutarakan isinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dipertanyakan ke anak supaya anak itu muncul alasan-alasan kenapa dia bertindak seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini yang kita sampaikan ke anak. Setelah anak itu mengungkapkan alasannya, kemudian kita tanyakan, kita sepakatnya kan begini. Contoh misalkan ada anak yang ketinggalan gitu ya, ketinggalan masuk kelas atau ketinggalan mata pelajaran di jamnya Ibu Iis misalkan. Nah, anak itu punya alasan kan. Nah, kita setelah tahap 1 stabil, kedua validasi, yang ketiga keyakinan kelasnya ditanyakan. Kita sepakatkan begitu jam masuk langsung ada di kelas, buku sudah disiapkan. Itu kesepakatan kelas, kesepakatan guru dan murid di kelas itu, di pelajaran itu. Nah, itu harus ditanyakan atau menanyakan keyakinan itu seperti itu. Atau kedepannya kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Karena anak SMA itu kan sudah wirama, kata Pak Ki Hajar Dewantara ya, sudah tahapan dewasa, 16 tahun sampai 24 tahun itu sudah tahapan wirama.
Artinya anak itu sudah bisa menemukan jati dirinya. Jadi kalau ditanyakan dia mau cita-citanya seperti apa, sebenarnya dia anak itu sudah bisa mengungkapkan. Beda dengan anak SD, SMP yang dia paling jawabannya pengen jadi dokter tapi nggak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau anak SMA sudah tahu. Makanya ketika kelas 3 sudah banyak sekolah-sekolah yang sifatnya kedinasan masuk ke SMA gitu melalui BK. Karena memang anak SMA sudah punya gambaran ke sana, sudah wirama, dia sudah mampu untuk menemukan jati dirinya, dia cocok seperti apa, passionnya di mana gitu, udah ada gitu. Makanya yang ini sering ditanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya? Jadi jangan dibunuh karakter anak itu, tapi diangkat karakternya supaya dia menemukan jati dirinya. Nah, ini cara menstabilkan identitas seperti ini. Untuk membuat muridnya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, caranya begini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mengadem-adem lah ya. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Bapak Ibu juga pernah buat salah gitu. Artinya menstabilkan identitas itu seperti ini. Ini cocok nih buat guru BK nih, Bu Erika, Bu Is, Pak Hendri. Nah, yang kedua ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik gitu. Kapan kamu siap untuk memulai, kesepakatan apa ya, dan seterusnya. Ini kata-kata ini harus kita utarakan. Kan kalau lagi penugasan, apakah tugas kamu saat ini? Apalah banyak. Saya yakin Bapak Ibu punya redaksi yang lain ya. Nah ini saya contohkan contoh praktik baik saya ya. Video di sini sih di sekolah. Coba kita lihat. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya, boleh mengomentari videonya atau materi ini boleh. Sambil menunggu videonya tayang, silakan ada yang mau bertanya. Lama banget videonya kan? Kelihatan videonya belum ya? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Bu Sari, Bu Sri, ada yang ditanyakan Bu Sri? Amen. Ada yang pertanyaan, men? Enggak kedengeran. Halo? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba kita lihat lagi ya video yang tadi ya. Videonya menarik sih.
Ini kasus satu. Jadi pada saat pelajaran fisika ada anak yang terlambat datang ke sekolah karena semalamnya anak itu begadang. Nah, di sini kebutuhan Wildan itu adalah ajaran saya. Nah, cuman di saya WA Wildannya setelah pelajaran saya harus menemui saya gitu. Nah, kasus yang kedua, ketika dalam berlangsungnya praktek fisika, karena anak itu punya kecenderungan senang atau bermain-main di sini, anak itu malah mainan fisikanya. Sama Nah, ini pertama menstabilkan identitas ya. Jadi kita diskusi dengan anak itu untuk bisa mengungkapkan alasan kenapa dia terlambat datang, terlambat hadir atau terlambat masuk ke pelajaran saya gitu. Nah, nanti anak akan mengungkapkan alasannya kenapa. Nah, kemudian kita validasi tindakan salahnya untuk bisa menemukan apa namanya kebutuhan dasarnya, sehingga dia tidak lagi mengulang, tidak lagi berbuat hal yang sama begitu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Dalam hal ini kesepakatan kelasnya kan kalau ada anak terlambat hadir itu kan mengganggu anak-anak yang lain sudah ada di dalam. Artinya keyakinan kelasnya adalah menghormati, menghargai gurunya dan murid yang lain. Itu yang harus diyakini sama anak itu. Jadi dia terlambat tuh karena dia merugikan orang lain. Nah, di kasus yang kedua, restitusinya yang pertama sama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas kan tadi anaknya lari-lari di kelas ya. Untuk dia kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan senangnya dia tadi itu. Nah, kemudian validasi tindakannya ya tadi dia punya alasan dibalik tindakan dia itu. Nah, dan memang sebenarnya kecenderungan ilmuwan juga sama ya, artinya saya baca biografi itu banyak ilmuwan yang ada itu rasa ingin tahu yang tadi itu. Misalkan Graham Bell misalkan yang menciptakan telepon itu kan dari iseng ya. Nah, tadi si Wildan di sini juga dia iseng kan coba nyolok-nyolokin gitu. Nah, sekarang kan terbukti bahwa untuk mendeteksi jantung itu tidak harus di jantungnya, detak jantung itu hanya di ujung jari juga bisa. Itu kan dari sebuah iseng kemudian rasa penasaran tinggi sehingga menemukan terima kasih kepada mama yang sudah melakukan restitusi sehingga saya walaupun melakukan kesalahan masih tetap diterima untuk mengikuti kegiatan praktek pendidikan di kelas 12 IPA 3
semoga saya ke depannya bisa mengikuti keyakinan kelas, yaitu saling menghargai dan teman-teman kelas. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Nggak kedengeran pengen pakai ini ya. Bu Sri, ada yang ditanyakan Bu Sri? Bu Sari? Halo? Halo, Mem. Suaranya Bu Sri kenapa nggak kedengeran, Pen? Harus yang merah kah? Nggak usah, Pak. Hah? Nggak usah headset. Halo, Mem. Ya. Kalau enggak di chat aja tuh pertanyaannya. Pertanyaan. Nah, boleh di kolom chat tuh pertanyaannya. Langsung juga nggak apa-apa, Mem. Silakan bertanya apa. Susah nggak kira-kira, Mem, melakukan restitusi seperti itu di kelas gitu? Iya, Mem. Sepertinya begitu. Jadi kita harus iya per individu anaknya dan lebih apa ya? Lebih private lah, lebih karena memang masalahnya kan beda-beda ya. Setiap anak punya masalah yang berbeda gitu. Kalau masalahnya sama ya boleh, misalkan ada dua anak yang bermasalah gitu ya, ya dua orang itu yang bersamaan gitu, karena memang masalahnya sama. Jadi yang jelas kita harus bisa memposisikan diri kita jadi posisi kontrolnya itu kan ada 5 ya tadi ya. Kita harus berusaha di minimal tuh di 3 terakhir itu. Minimal itu di teman, memantau, dan kalau bisa di posisi kontrol manajer gitu. Itu yang kita coba usahakan gitu. Jadi merubah paradigma kita mengajar tuh tidak seolah-olah tidak dekat dengan atau tidak membangun karakter peserta didik gitu. Jadi harapannya kita tuh tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga kita harus membangun karakter peserta didik gitu. Gitu, Mem. Ada lagi, Mem, pertanyaannya? Di chat aja boleh di kolom chat.
Iya, Mem, benar. Guru harus jadi manajer. Ya, Bu Sari gimana? Silakan, Bu Sari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Maman. Nah, di sini Pak, yang ingin saya tanyakan terkait disiplin restitusi ini, ya Pak ya, apakah ada peranan juga Pak dari suatu sikap keteladanan dari guru gitu kan? Kan di sini kan artinya ketika seperti tadi saya simak contohnya misalkan ketika ada aturan untuk siswa mencuci tangan seperti itu karena dalam suasana pandemi ya Pak. Nah, di situ kan berarti apakah ada juga keterkaitan dari rasa tanggung jawab siswa terhadap suatu kedisiplinan atau menanamkan nilai-nilai tersebut dengan keteladanan dari gurunya itu sendiri gitu. Apakah akan lebih cepat berdampak baik pada nilai praktik baik yang akan dikembangkan dalam artian terhadap tanggung jawab terhadap rasa disiplin yang tadi gitu Pak. Seperti intinya gini, apakah ada keterkaitan antara pemberian keteladanan dari guru terhadap nilai-nilai suatu aturan yang ditanamkan dalam suatu pembelajarannya gitu Pak. Kalau dilihat dari pemaparan yang tadi seperti diberi contoh, misalkan siswa harus menggunakan masker, aturannya seperti itu. Kemudian misalkan ada siswa yang melanggar, apakah hal tersebut juga berkaitan dengan keteladanan dari gurunya? Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu Sari, iya. Kita harus bisa jadi teladan bagi guru kita. Jadi ketika kita menerapkan aturan atau peraturan kelas, misalkan gini, peraturan kelas itu kan kita awali dari keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu didapatkan dari diskusi siswa dengan gurunya, mendapatkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang menjadikan bahan untuk jadi peraturan di kelas. Makanya keteladanan guru dalam hal ini penting. Jadi ketika gurunya tidak menyepakati atau melanggar keyakinan yang ada, malah jadi contoh negatif buat peserta didik gitu. Jadi keteladanan guru sangat penting di sini. Ya, makanya ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, ya seharusnya pribadi yang bersangkutannya juga baik gitu. Jadi panutan gitu. Ya, begitu Bu Sari. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi sudah saya cukupkan materinya ya. Bu Sri, Bu Sari, Bu Ernika, Bu siapa lagi? Bu Iis. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Warahmatullahi wabarakatuh.